Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kali ini kita berjumpa lagi dalam ibadah anak. Hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Dan tepat pada saat ini kita memasuki Advent yang kedua. Yang kedua. Iya, Ya, anak-anak. tidak terasa Tidak kita terasa, sudah akan hari Natal. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Tapi kita akan sapa dulu ya, Pak Peno. Kita sapa dulu Anak-anak anak-anak kita yang ya. ada di Nonjol paling di sana, ujung. paling ujung, Iya. Wadas Lintang. Halo, Halo, anak-anak anak-anak yang ada di Wadas Lintang. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Yang ada di Kaliwiro. Iya, di Kaliwiro. Halo, Halo di Kaliwiro. anak-anak yang ada di Kaliwiro, yang ada di Kejajar. Kejajar. Halo. Apa kabar? Iya, yang tidak lupa yang di ada induk di Bu, yang ada di rumah iya, masing-masing. yang ada di Iya. rumah. Bagaimana anak-anak? Bagaimana anak Halo. semuanya? Halo. Halo. Iya. Dan semua yang ada di Iya, mana? dimanapun berada yang saat ini sedang Mengikuti ibadah anak. Sebelum kita lanjutkan, Iya, kita akan kita akan berdoa dulu. berdoa. Iya, gimana sikapnya ya Pak Peno ya? Sikap berdoa yang baik, Adalah tangannya dilipat, tutup mata, kita tundukkan tunduk ke kepala. Kita Silakan, akan bersama. berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Sungguh kami sangat bersyukur Engkau telah menyertai di setiap hidup kami. Engkau juga sudah menyertai di dalam tidur lelap kami semalam. Dan saat ini Engkau bangunkan kami boleh mengikuti ibadah anak. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, buka hati kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu, yaitu melalui firman, juga akan melalui cerita, juga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih atas kegiatan ini, ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Iya. Luar biasa baiknya Tuhan saat betul. ini. Tuhan itu Ya, sangat baik kepada sangat kita. baik. Selalu menyertai kita, anak-anak, siapapun juga, dimanapun Dimanapun berada. kita berada. Tuhan begitu baik. Oleh karena itu kita akan pujikan loh anak-anak, lagunya yaitu Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Luar biasa sekali ya Pak Pendang, anak-anak sudah semangat pagi ini Bu. Biasa. Tapi ngomong-ngomong tadi belum memperkenalkan siapa yang ada di belakang kita Pak Pendang, yang membantu kita untuk memuji nama Tuhan. Ada siapa? Ada Bu Esther. Ada Bu Esther, ada Bu Tata, dan ada Bu Susti. Ada juga loh yang mengiringi kita. Iya, yang bermain musik di sana yaitu. Siapa itu Bu? Siapa ya Pak? Pernah kenal nggak ya kira-kira? Siapa? Kayaknya kenal loh. Kenal ya. Mas Ali. Juga yang ada di depan sana. Didukung oleh tim teman-teman banyak sekali. Tim multimedia dari GCC FM. Wah, terima kasih, kita patut bersyukur. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membaca. Kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Kita siapkan dulu, nanti juga kita akan mendengarkan cerita. Ceritanya nanti bisa dibaca dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nah, di sana nanti anak-anak juga bisa selain mendengarkan cerita, bisa tahu ceritanya. Sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan itu tidak hanya baik saja, tetapi Tuhan juga sayang kepada kita semua, kepada anak-anak semua. Setiap orang. Iya, mari kita pujikan dengan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tak ku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, kita sampai loh pada acara yang ditunggu-tunggu nih sama anak-anak. Tapi kita akan baca firman-Nya dulu yang sudah kalian siapkan. Ya, kita akan membacanya bersama-sama ya. Masih ingat tadi dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Kita bacanya pelan-pelan saja ya. Yuk. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu. Begitu ya anak-anak. Tetapi kita ulang sekali lagi yuk. Ya. Siap ya? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, anak-anak, mari kita akan saksikan Pak Penoh yang akan bercerita saat ini dengan tema baptisan tanda anugerah dari Tuhan. Apa ya kira-kira ya kok ada kata baptisan? Siapakah dia nanti yang akan membaptiskan di dalam cerita ya? Nanti anak-anak lihat seperti yang ada di dalam gambar ini. Wah, siapa dia? Pakai baju apa? Bersama siapa? Ada di mana? Nah, nanti kita saksikan bersama. Kemudian apa saja pekerjaannya? Kita lihat ya bersama-sama. Ya, di sini. Anak-anak coba perhatikan baik-baik. Pasti kalian sudah penasaran nih. Daripada penasaran, kita panggil Pak Penoh yuk untuk bercerita. Anak-anak, kita panggil ya, tangannya begini. Pelan-pelan, apa keras? Kita panggil yang keras aja, ya. Pak Penoh, kami siap mendengarkan cerita. Sekali lagi ya anak-anak, yuk bersama-sama kita panggil. Pak Penoh, kami siap mendengarkan cerita. Halo Bu Rusmi. Oh, siapa ya itu anak-anak? Yang dipanggil itu Pak Penoh. Tetapi yang hadir, loh Siapa? siapa itu? Nah, nanti silahkan anak-anak berkenalan sendiri. Sepertinya bukan Pak Penoh atau Pak Penoh ya itu ya. Silahkan, monggo. Iya, terima kasih Bu Rusmi. Oh, yang dipanggil Pak Penoh. Pak Penoh sekarang sudah berubah. Sudah pakaiannya berbeda. Rambutnya berbeda. Nah, anak-anakku, sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Ya, seperti dari bacaan tadi, pagi ini Pak Penoh berubah bajunya, rambutnya. Pak Penoh pingin memerankan jadi seorang tokoh dalam Alkitab. Kira-kira siapa? Ayo, ada yang tahu? Oh iya, pinter, ada yang tahu. Nah, yaitu Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, pagi ini Pak Penoh akan mengisahkan tentang seorang tokoh dari Alkitab, yaitu Bapak Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Nah, Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului sebelum Tuhan Yesus lahir. Ia diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel agar kembali berbalik kepada Tuhan. Umat Israel pada waktu itu sudah banyak yang berbuat dosa. Maka tidak henti-hentinya dan tidak lelah-lelahnya Bapak Yohanes Pembaptis ini berjalan dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, melewati hutan, melewati padang gurun, sampai-sampai rambutnya tidak pernah dicukur sehingga rambutnya tidak karuan. Bajunya pun yang terbuat dari kulit unta, ikat pinggangnya juga dari kulit binatang, tidak pernah dicuci. Ia tidak sempat masak, tidak ada orang yang mau memberikan makan buat Bapak Yohanes Pembaptis. Ia hanya mencari makan dari belalang. Ada yang pernah lihat belalang? Iya. Belalang itu adalah seekor hewan
yang bisa terbang, yang sering hinggap di pohon-pohon, makanannya daun. Itulah yang dimakan oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Kemudian minumnya apa? Ia hanya minum dari madu hutan. Kalau madu hutan yang sekarang kalian temui, enak. Tapi kalau madu pada waktu itu, madunya tidak enak. Dan bahkan tidak ada orang yang mau minum dari madu itu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Karena ia terus berjalan dari dusun ke dusun, dari kota ke kota, dari padang gurun ke padang gurun berikutnya. Ia menyerukan begini perkataannya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya, dan bertobatlah. Itu yang dilakukan oleh Bapak Yohanes setiap ketemu orang di dusun-dusun yang dijumpai. Maka tidak heran Bapak Yohanes banyak sekali yang mengikuti, yang ingin mendengarkan firman Tuhan dan ingin bertobat. Dari dusun ke dusun itulah orang-orang selalu mengikuti kemanapun Bapak Yohanes Pembaptis pergi. Sehingga semakin banyak orang-orang yang mengikuti. Itu yang dilakukan oleh Bapak Yohanes. Tunggu Yohanes Pembaptis, aku mau ikut. Siapa kamu? Ikut. Siapa? Ayo sini. Kemari. Mau ikut Yohanes mau Pembaptis. Tapi aku hanya berjalan kemana kakiku melangkah. Karena aku diutus Tuhan agar orang-orang mau bertobat. Apakah kamu mau bertobat? Iya. Iya mau Yohanes. Apakah kamu sudah berdosa? Aku berdosa. Aku mau bertobat Yohanes Pembaptis. Kalau begitu, ikut aku. Kita akan bersama-sama ke tepi Sungai Yordan. Nanti kita akan lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang ingin bertobat untuk dibaptis. Mau ikut denganku? Mau Yohanes Pembaptis. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis setiap menjumpai orang-orang yang ingin bertobat. Bertobatlah karena engkau telah menerima dan mau berubah dari berbuat dosa kembali kepada Tuhan. Pergilah sekarang agar engkau semakin berbahagia karena dosamu, perbuatan dosamu sudah diampuni. Pergilah dengan damai. Terima kasih Yohanes Sama-sama. Pembaptis. Nah, anak-anak, itulah yang dilakukan oleh Yohanes di setiap dusun yang dijumpainya. Semakin hari, semakin banyak orang yang bertobat. Itu yang dilakukan Yohanes. Nah, anak-anak yang di rumah sudah dibaptis? Oh sudah. Ada yang juga yang belum. Tidak apa-apa yang belum. Pasti kalau anak-anak belum dibaptis saat ini, besok lain waktu, orang tua kalian pasti akan mendaftarkan kalian untuk dibaptis. Supaya anak-anak juga menjadi anak-anak yang mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu mendapat baptisan sebagai tanda bahwa anak-anak menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, demikian anak-anak. Kira-kira Yohanes Pembaptis waktu itu berbuat baik untuk membaptiskan semua orang yang berdosa. Nah, demikian cerita pada pagi hari ini. Dan, halo Bu Rusmi. Iya Pak Peno, gimana? Bagaimana Bu ceritanya? Wah, bagus sekali. Wah. Anak-anak tentu setuju ya kalau Pak Peno kali ini bercerita. Bagus sekali ya anak-anak ceritanya. Wah, Bu Rusmi juga senang. Sungguh saat Seneng ini kan Bu? Iya. Kenapa seneng Bu? Sukacita sekali Wah, karena sukacita. sudah dibaptis.
Sama. Ya. Saya juga sukacita karena juga sudah dibaptis. Sehingga saat ini bahwa kita ini menjadi milik menjadi siapa milik Pak Peno? Menjadi milik Miliknya Tuhan. Iya. Anak-anak pengen menjadi milik Tuhan untuk selamanya ya? Yang belum dibaptis? Iya. Iya, masih ada kesempatan. Pasti, Minta iya. pada orang tua yang Iya, belum iya, dibaptis. betul. Iya. Nah, Kita lanjutkan, Bu. Iya, kita akan haturkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan dan kita sudah diampuni dosanya. Nah, untuk Akan persembahan dikumpulkannya pada hari Selasa dan Rabu di kantor gereja pukul 8 sampai 12. Dan kita iringi dengan memuji nama Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Mas Ale, monggo. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya terus mengalir, berkat-Nya terus mengalir, berkat-Nya terus mengalir di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Terus mengalir di hatiku. Iya, berkat-Nya terus mengalir di hati kita semua. Oke, anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita haturkan pada Tuhan. dan juga sekaligus doa penutup. Nanti Nanti setelah doa penutup ada satu lagu yang masih akan kita akan nyanyi lagi. kita nyanyikan. Iya. Ya. Lagunya nanti adalah Lagunya Monggo Nderek Nderek Gusti. Iya. Sebelumnya Kita berdoa silakan dulu. Bu Rusmi untuk berdoa. Ya, anak-anak tangannya dilipat. Kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang begitu banyak melimpah kepada kami. Dan kami boleh mempersembahkannya. Kiranya ucapan syukur kami ini Engkau berkati, supaya berguna bagi kemajuan di dalam komisi anak, di dalam ibadah anak, dan berguna buat orang yang membutuhkannya. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah bersama-sama sepanjang kami melakukan ibadah anak ini. Biarlah hanya kasih Tuhan yang selalu ada di hati kami. Ampuni juga Tuhan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya. Kita sampai di penghujung acara. Ibadah kita sudah selesai. Tapi anak-anak jangan lupa khawatir.
kita bisa ketemu lagi di minggu depan, dengan suasana yang berbeda. Lebih heboh lagi. Bersama dengan siapa? Iya, bersama dengan ada Bu Tata, ada Bu Susti. Dan kalau ada Bu Tata, anak-anak pasti iya, siapa? Wih, ada yang ingat? Iya. Si Deno. Ya. Yuk, kita akhiri dengan memuji nama Tuhan. Berdiri dan boleh ikut bergoyang. Iya. Monggo. Nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Monggo Dek sami nderek Gusti. Monggo Dek sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Dek sami nderek Gusti. Anak-anak sampai berjumpa. Sampai jumpa. Dadah.